Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi syarif taqillahi haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita duduk bermajelis ilmu, kita sama-sama belajar mengkaji ilmu syar'i. Mudah-mudahan dengan itu ya ikhwan, kita diberikan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang sudah sampai kepada kita. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita, pembahasan dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Langsung masuk kepada nomor 5 ya Pak ya. Kalau di kitab saya nomor 5. Kalau di terjemahannya saya kurang paham nomor berapa itu. Tinggal mengikuti tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullatain, jika air itu mencapai 2 kullah. 2 kullah ini memang para ulama berbeda pendapat. Kalau menurut Mustafa Bugha, 2 kullah itu 190 liter. Itu 2 kullah. Itu menurut Mustafa Bugha. Kemudian di dalam salah satu syarah Matan Abu Suja, di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 2 kullah itu 216 liter. Atau dengan volume panjang dan lebarnya itu 60 cm. Itu 2 kullah. Kemudian menurut pendapat Wahbah Zuhaili, 2 kullah itu adalah 270 liter. Kan beda-beda ya Pak ya. Di dalam madhab Hanafi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 2 kullah itu adalah ketika kita menggerakkan air itu di salah satu ujungnya, kemudian di ujung di sana itu tidak bergerak dan tidak berubah, berarti air itu sudah sampai pada 2
qullah. Kalau kita gerakkan di sini, kemudian di sana juga bergerak, itu berarti belum 2 qullah. Itu dalam madhab Hanafi. Kata Rasulullah, idza kana al-ma'u qullatain, jika air itu sudah mencapai 2 qullah, lam yahmilil khabas, maka dia tidaklah mengandung kotoran ataupun tidak membawa kotoran. Wa fi labdin, di dalam lafaz yang lain disebutkan lam yanjus, tidaklah dia najis. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan dia oleh imam yang 4. Wasahhahu Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, wal Hakim wa Ibnu Hibban. Kita jelaskan. Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas, jika air itu sudah mencapai 2 qullah. Inilah yang dijadikan dasar. Inilah yang dijadikan dalil di dalam mazhab Syafi'iyah untuk menjadikan air banyak itu, yaitu sampai 2 qullah. Artinya yang dimaksud dengan air banyak itu adalah air yang sudah mencapai 2 qullah. Kalau dia belum mencapai 2 qullah, itu disebut dengan air sedikit. Nanti kita akan berbicara hukumnya. Saya baca di dalam matan Safinatun Najah, mazhab Syafi'iyah. Nah, kita sampaikan tadi, inilah yang dijadikan dasar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala di dalam mazhabnya. Ya. Al-ma'u qalil yatanajjasu biwuqu'in najasah fihi wa illam yataghayyar. Air sedikit itu adalah, air itu najis dengan kemasukan najis di dalamnya, walaupun dia tidak berubah. Kalau air itu belum mencapai 2 qullah, kemudian air tadi itu kemasukan oleh sesuatu yang najis, walaupun dia tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, salah satu sifatnya itu, maka dia, air itu najis. Saya ulangi, air sedikit kalau belum mencapai 2 qullah di dalam mazhab Syafi'i, kemasukan najis, kalaupun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, maka air itu najis. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau air itu najis, sudah jelas secara otomatis tidak tohir wa mutahhir, tidak suci dan mensucikan, tidak boleh kita pakai. Ada air 1 ember begitu ya Pak ya, kemasukan pipis gitu kan, walaupun tidak berubah bau, rasa, dan warnanya, karena 1 ember itu kan belum masuk 2 qullah, maka air itu najis. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Tetapi wal ma'u al-katsir, air yang banyak itu dia tidak najis idza taghayyara ta'muhu aw launuhu, illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Air itu yang banyak itu tetap akan berada dalam kesuciannya selama tidak berubah bau, rasa, dan warnanya. Ini beda Pak. Kalau air yang sedikit tadi itu kan tidak beda dia. Berubah ataupun tidak berubah, dia tetap najis. Tapi kalau air banyak, itu catatannya, syaratnya air itu sudah berubah. Maka dia sudah dianggap najis.
idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabas. Maka ikhwan sekalian, di sana ada pendapat yang berbeda. Di dalam pendapatnya, madhabnya Imam Malik, kemudian Zahiriyah. Zahiriyah ini kan salah satu madhab di dalam Islam yang terakui. Ya, madhab yang kelima kan. Ya, yang terakui itu kan, yang sudah sampai kepada itu kan, yang pertama madhab Hanafi, kemudian Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali, kelima Zahiri. Zahiri itu pendirinya adalah Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Ya. Menurut pendapat Imam Malik, menurut pendapat Zahiriyah, kemudian Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim dan Muhammad bin Abdul Wahhab, air itu tidak najis disebabkan kemasukan najis selama tidak berubah salah satu di antara sifatnya itu. Ini dalam mata mereka. Tapi sekali lagi tadi dalam mata apa? Syafi'i itu beda. Kita ambil beberapa contoh Pak begini. Satu, air dalam dua kotak. Katakanlah kolam wudu begitu. Kolam itu kan di samping-samping masjid, di depan masjid itu kan ada yang semacam memanjang gitu kan ya Pak. Ya. Kemudian ya ikhwan, ya, air dalam dua kotak itu kan diberi beberapa sekat begitu. Ya. 1, 2, 3, 4. Ya, diberi beberapa sekat dan dikasih bolongan-bolongan begitu kan. Ya. Apakah dalam setiap satu kotak itu disebut dua kullah atau tidak? Apakah dia dihitung satu? Di dalam mazhab Syafi'i, ya, kalau itu satu kotak, kemudian dia dibatas-batasi, kan? Dibatas-batasi oleh sekat-sekat, oleh bolongan-bolongan itu, kemudian ketika digerakkan di ujung sininya, kemudian di sana bergerak, dia termasuk dua kullah. Termasuk dua kullah. Semuanya dianggap satu apabila air yang terdapat dalam satu kotak itu digerakkan, maka air yang ada pada kotak yang lain ikut bergerak. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, air PDAM, Pak. Air PDAM ini kan kadang-kala kan dikasih apa itu? Kapurit itu ya. Obat begitu kan. Apakah dia masih disebut dengan air mutlak? Ya. Air mutlak yang masih bisa dipergunakan untuk bersuci. Tetapi kan sudah berubah. Air yang mengalir di keran tadi itu, ya, yang katakanlah dari gunung kemudian dikasih kapurit tadi itu kan dia sudah berubah, Pak. Rasanya. Tetapi menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, dia tetap dianggap air mutlak. Berarti apa? Suci dan mensucikan. Kenapa? Karena air mutaghayyir itu, air yang berubah itu adalah air yang salah satu sifatnya berubah sampai menghilangkan nama kemutlakan air tersebut. Artinya ketika air itu tetap dikatakan air, ya, walaupun tadi sudah berubah rasanya, tetapi tetap dianggap air, itu tetap masih dianggap air mutlak. Berbeda ya ikhwan, ketika kita minum kopi ataupun air teh, minum teh begitu kan. Kan tidak ada orang yang mengatakan air yang dalam gelas itu dikatakan air. Kenapa? Dia sudah berubah nama. Perubahannya tadi itu sehingga menghilangkan namanya tadi itu sudah tidak disebut dengan air,
maka perubahannya tadi itu, maka air teh itu tidak bisa kita jadikan untuk bersuci. Suci dia tetapi tidak mensucikan. Tapi beda dengan air yang PDAM tadi itu, kena kapur-kapurnya tadi itu, walaupun berubah rasanya begitu kan, tapi kan tetap dia nggak apa-apa, dia air. Dia masih air. Contohnya lagi, air yang ada di genangan sawah itu, sungai-sungai itu kan. Itu kan masih tetap dibilang apa? Air. Walaupun dia perubahannya itu agak kemerah-merahan, Pak. Tapi masih nggak disebut air dia. Masih dia. Maka itu masih disebut sebagai air mutlak. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Kemudian yang contoh yang berikutnya sebelum kita lanjut kepada hadis yang berikutnya itu adalah tentang air yang bercampur dengan minyak. Air bercampur dengan minyak dan salah satu sifatnya itu berubah. Dalam mazhab Syafi'i dia tetap air mutlak. Kenapa? Ya. Karena minyak itu termasuk benda mujawir. Benda mujawir itu maksudnya yang tidak bisa larut dengan air. Itu kan minyak, Pak. Minyak itu tidak bisa menyatu dengan air. Walaupun tadi air itu kena minyak, kemudian ada perubahan di situ, rasa baunya itu sudah berubah. Karena minyak ini termasuk barang mujawir, begitu ya Pak ya, yang tidak bisa larut, maka dia tetap dianggap air mutlak. Berarti apa? Dia suci dan mensucikan. Boleh berarti pakai air yang terkena apa? Minyak itu. Ya. Saya lanjutkan. Wa fi labdin lam yanjus akhrajahul arba'ah wa sahhahu ibnu Khuzaimah wal Hakim wa ibnu Hibban. Hadis yang berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Semoga Allah meridainya, qala Rasulullah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ahadukum fil ma'id daim. Janganlah seorang di antara kalian mandi di air yang daim. Daim itu apa? Tenang. Wa huwa junubun. Sementara dia dalam keadaan junub. Ya. Maknanya bisa dia nyemplung ke dalamnya, atau dia mengambil air itu, dia bawa keluar, kemudian dia mandi di luar. Itu apa maksudnya? Mandi bagi orang junub itu. Kenapa ya Ikhwan? Karena sebenarnya mandi junub itu dijelaskan oleh para ulama. Menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Um itu, yang namanya mandi itu syarat daripada mandi sahnya itu yang penting nyemplung, Pak. Yang penting basah. Mandi junub itu sudah dibilang sah. Yang penting seluruh jasad kita itu apa? Basah kuyup begitu kan. Yang penting itu intinya mandi itu kan begitu. Basah dari atas sampai bawah. Itu namanya mandi. Adapun yang lain-lainnya harus berwuduk terlebih dahulu, kan begitu ya Pak ya? Ya harus berwuduk terlebih dahulu dan sebagainya itu adalah yang sunnah. Intinya itu yang penting basah. Artinya nek awake dhewe keburu-buru mungkin itu nyemplung langsung nek kolam itu kan sah. Mandi junubnya. La yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun akhrajahu Muslim. Walil Bukhari. Dan bagi Imam Al-Bukhari, la yabulanna ahadukum. Janganlah salah seorang di antara kalian
itu pipis. Fil ma'id daim, di air yang tenang. Air yang tenang itu alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Itu air tenang. Ikhwan sekalian, harus kita paham. Orang yang berwudu di situ, ya secara akal begitu kan. Masuk habis apa? Habis dikencingi, kemudian wudu, kan begitu. Ya. Saya jelaskan nanti. Wali muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaktasil fihi minal janabah. Janganlah dia mandi di dalamnya sementara dia dalam keadaan junub. Maka ya ikhwan, kalau kita perhatikan hadis ini, 3 hadis yang saya bacakan yang berkenaan dengan masalah ini adalah an-nahyu anil ightisal, larangan mandi pada air yang tenang bagi orang yang junub. Nah, terus bagaimana kalau mandi di air yang mengalir? Bolehkah itu? Para ulama menjelaskan lebih baik itu ditinggalkan. Walaupun sebenarnya dia tidak masuk dalam larangan ini. Kenapa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mandi ya di air yang tenang sementara kalian dalam keadaan junub. Ya. Berarti apa? Air yang mengalir boleh dong. Memang boleh, cuma makruh menurut para ulama. Maka di sana ada pertanyaan. Kenapa kok dilarang begitu kan? Kenapa tidak boleh mandi ya di air yang tergenang? Bukankah ketika kita mandi pada saat itu ya, kemudian kita berwudu di tempat itu dan tidak berubah bau, rasa dan warnanya, masa kita tidak boleh mempergunakan air itu? Ya. Kan kita jelaskan pada sebelumnya bahwa ketika air itu belum berubah bau, rasa dan warnanya, berarti kan air itu apa? Suci, dia suci dan mensucikan. Tahir wa mutahhir. Ya. Maka para ulama menjelaskan begini, larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini untuk mandi tempat seperti itu bersifat ta'abbudi. Ta'abbudi itu maksudnya memang seperti itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Kita tidak usah melakukan itu. Walaupun tidak ada perubahan. Ya. Jadi begitu. Ya. Walakin at-tarku aula, meninggalkan itu lebih utama. Boleh enggak? Boleh, Pak. Cuma lebih baik kita tinggalkan. Annan nahya yaqtadi tahrim. Ya, sesungguhnya kalau kita perhatikan ya ikhwan, kalau kita berbicara kaidah usul fikih, setiap larangan itu al-aslu fin nahyi at-tahrim. Setiap larangan itu asal hukumnya adalah haram. Dikarenakan hadis ini menjelaskan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang, itu kan? Maka hukum pertama yang kita ambil, kesimpulan pertama yang kita ambil dari hadis ini berarti apa? Haram. Ini dalam mazhab Dhahiriyah seperti itu, Pak. Dalam mazhab mereka itu, kalau mereka mendapatkan larangan di dalam sebuah hadis ataupun ayat, maka hukum pertama yang mereka tarik dari dalil itu ya haram. Itu mazhab apa? Dhahiriyah. Mazhab Dhahiriyah seperti itu. Ya. An-nahyu 'anil baul fil ma'id daim. Larangan untuk pipis di air yang tenang kemudian dia mandi padanya. Padahal dia junub. Kan yo masuk habis apa? Dipipisi kemudian dia mandi di situ. Tapi ada ulama berpendapat begini, bahwa larangan itu bersifat makruh. Larangan bersifat makruh. Kenapa? Kenapa bersifat makruh? Dikarenakan sebenarnya air itu kan masih tetap dalam kesuciannya. Ya. Walaupun kita mandi di situ, itu kan ya Pak ya, dalam keadaan junub itu, kemudian kita ngentas dari air itu, posisinya kan air kan masih bersih. Maka ada ulama yang mengatakan itu hukumnya makruh saja. Ada ulama juga berpendapat ya Iwan, bahwa kalau air itu banyak itu makruh, kalau sedikit itu haram.
Memang kalau kita berbicara fikih ya begini. Ya. Kalau banyak berarti makruh, kalau sedikit berarti haram. Karena akan mengotori, Pak. Ya. Apalagi kita ini kan tidak boleh baul, pipis ataupun BAB ya di air yang tergenang, kemudian di air yang sedang apa? Mengalir. Katakanlah di sungai. Lebih baik ditinggalkan menurut para ulama. Kenapa, Pak? Karena itu berbahaya. Ya. Ya. Bayangkan ketika air tadi itu mengalir, kemudian kita di sini BAB begitu kan, kemudian di sana ada yang apa? Ada yang lagi umbah-umbah. Kalau di Magetan itu kan umbah-umbah buat tempe itu gitu, Pak ya. Pas lagi umbah-umbah begini begitu kan, ternyata apa ada? Ada yang lewat begitu apa yang mesak nih kan begitu kan. Maka lebih baik ditinggalkan. Ya, lebih baik ditinggalkan. Ya. Apalagi kalau kita perhatikan kondisi kita, kondisi hari ini ya Ikhwan, ketika ada orang yang pipis itu, ketika ada orang yang BAB itu di sungai, biasanya mereka dalam keadaan telan. Biasanya begitu ya Pak ya. Biasanya. Sing ditutupi apa nih Pak? Sing ditutupi apanya? Bukanya. Sing dibuka apanya? Bagian bawah toh. Kudune kan kebalik Pak. Sing ditutup apa sebenarnya? Bawahnya toh sebenarnya harus ditutup. Tapi kalau persoalannya tadi isin tadi itu loh. Ben sing ketok ya bokong begitu kan Pak ya. Ya, padahal sebenarnya yang lebih seharusnya yang ditutup itu ya bagian bawah itu seharusnya. Dan ingat ya ikhwan, harus kita perhatikan bahwa salah satu penyebab terjadinya siksa kubur itu adalah meremehkan persoalan pipis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lewat di 2 kuburan. Kemudian setelah itu Rasulullah bersabda kepada para sahabat, 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Dan mereka disiksa bukan disebabkan karena dosa besar yang mereka lakukan. Apakah itu? Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat. Yang pertama, dosa yang mereka lakukan itu adalah mereka sering melakukan adu domba. Kemudian yang kedua, mereka meremehkan dalam persoalan apa? Pipis. Jadi pipis itu ya termasuk salah satu yang menyebabkan siksa kubur. Ya. Maka di dalam Islam ini ya Ikhwan, ketika kita itu pipis, ketika seorang pipis itu bagaimana agar orang itu tidak melihat kita? Ya. Bukan malah nampang kan begitu kan? Ya. Nun sewu bagi yang nggak paham lagi naik mobil kemudian turun sepeda motor di jalan kemudian dempet di jalan turun itu ya Pak ya. Itu masya Allah itu kan. Ya. Kan nggak boleh sebenarnya dalam Islam seperti itu. Ya, nggak boleh. Ya. Maka sekali lagi kita meninggalkan hal yang seperti itu. Ya. Paling tidak, ya, kalau kita kembali lagi kepada pemahaman para ulama, ya, termasuk dalam mazhab Dzahiriyah bahwa hukumnya apa? Haram. Ya, haram. Hadis yang berikutnya. Wa an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Rasulullah melarang mandi bekas apa di sini? An taghtasilal mar'atu bi fadlir rajul. Mandi bekas laki perempuan. Jadi nek bahasanya itu apa? Bekas apa? Istrinya. Ya.
mandi. Atau sebaliknya, tetapi hendaklah mereka wal yaghtarifa jami'an. Hendaklah mereka apa? Menceduk dua-duanya. Ya. Mandi bekas seseorang, kalau kita mengacu kepada dalil ini, itu tidak boleh. Seorang suami mandi bekas istrinya, itu tidak boleh. Seorang istri mandi bekas suaminya, itu tidak boleh. Cuma yang menjadi persoalan ya ikhwan, ketika kita baca hadis yang berikutnya itu ternyata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah. Ternyata Rasulullah itu mandi bekas airnya ibunda Maimunah. Padahal hadis yang sebelumnya itu dijelaskan Rasulullah melarang mandi bekas istrinya ataupun bekas suami. Tapi ternyata buktinya Rasul saja mempergunakan bekas mandi istrinya. Diperkuat lagi hadis yang berikutnya itu. Wali ashabis sunan igtasala ba'du azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dalam satu bejana. Faja'a yaghtasilu minha. Kemudian Rasulullah datang kepada mereka. Faqalat. Maka dia berkata, "Inni kuntu junuban ya Rasulullah, aku sedang dalam keadaan junub." Kata Rasulullah, "Innal ma'a la yujnib." Sesungguhnya air itu tidak bisa dijunubkan. Artinya apa, Pak? Berarti boleh. Ya. Maka ya ikhwan, para ulama menjelaskan, ada ulama yang menjelaskan begini, tidak bolehnya seseorang itu mandi bekas orang lain itu hukumnya makruh, dikarenakan kalau bekas itu kita dapatkan dari orang, katakanlah dia punya penyakit menular. Tidak boleh. Atau itu sebagai bentuk tanzih saja, kesucian saja. Ya. Tidak sampai kepada haram. Kenapa? Ya, Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita. Ya. Rasulullah melakukan itu. Berarti apa? Itu berarti boleh. Ya. Secara perkataan, ya, menurut kaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang, tapi ternyata secara fi'il perbuatannya Rasulullah saja melaksanakan itu. Berarti apa? Rasul ingin menjelaskan kepada umatnya bahwa perbuatan itu diperbolehkan. Sama dengan kemarin yang kita sampaikan itu dengan orang yang ketika BAB, orang yang ketika pipis dia menghadap ke kiblat ataupun membelakanginya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian apa? Baul. Kemudian BAB menghadap ke apa? Ke barat, membelakangi kiblat. Tapi ternyata secara perbuatan Rasulullah membelakangi kiblat ketika beliau sedang buang hajat di salah satu rumah istri beliau yang bernama Hafsah radhiyallahu anha. Berarti apa? Rasulullah ingin menjelaskan kepada kita bahwa hal itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu. Sucinya bejana seseorang jika dijilat idza walagha. Walagha itu nek jenengan perhatikan anjing itu ketika dia menjilat. Ya, ketika dia menjilat air yang berada dalam bejana, itu biasanya dia julurkan lidahnya itu, kemudian dia gerak-gerakkan. Ya. Itu namanya walagha. Digerak-gerakkan lidahnya tadi itu, maka secara otomatis itu akan kena semuanya. Ya. Maka disebut sebagai apa? Walagha. Ya.
Idza walagha fihil kalbu. Ya. Jika anjing tadi itu menjilat pada bejana seseorang, ayyaghtasilahu sab'a marrat, maka hendaklah mencucinya berapa kali? 7 kali. Ulahunna biturab. Yang pertama menggunakan tanah. Menggunakan tanah ini sama saja. Apakah tanah tadi itu dimasukkan ke dalam air atau air tadi itu disiramkan ke tanah, itu sama saja. Itu mempergunakan tanah. Cuma yang paling abdol itu adalah mempergunakan tanah terlebih dulu, kemudian setelah itu hitungan yang berikutnya. Ya. Walaupun sebenarnya peletakan tanah itu di akhir itu boleh. Ya. Boleh. Cuma itu baiknya diletakkan di awal. Dan penggunaan tanah itu ya ikhwan tidak boleh diganti dengan apapun. Pakai sabun itu lebih bagus, lebih harum. Oh enggak. Kenapa? Karena ini bersifat ta'abbudi. Ya. Kenapa harus 7 kali kan begitu kan? Kenapa kok enggak 10 kali begitu kan? Oh itu ta'abbudi sudah itu. Sudah dari sananya begitu. Enggak usah protes begitu kan? Ya. Ya. Kalau sifatnya ta'abbudi ya sudah kita kerjakan sama. Kenapa kok sholat zuhur itu kok enggak 5 sekalian ya kan begitu kan? Oh enggak bisa. Ya. Itu sifat ta'abbudi sudah. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyaghtasilahu sab'a marrat, mencuci 7 kali. Yang pertama dengan apa? Dengan tanah. Wa fi labdin lahu falyuriqhu. Di dalam lafaz yang lain disebutkan hendaklah air itu dibuang. Jadi ketika kita membersihkannya itu ikhwan, air yang sudah dijilat oleh anjing tadi itu, maka airnya dibuang, kemudian embernya dibersihkan 7 kali. Ya, embernya dibersihkan 7 kali. Ini hukum ini kena ketika anjing tadi itu menjilat kepada sesuatu yang basah dan akan kita pakai. Kalau tidak kita pakai, ya tentunya tidak perlu. Yo. Masa dia ketika menjilat tembok kita mau dicuci 7 kali, mau ngapain juga kan begitu kan? Kan tidak mau kita pakai. Tapi kalau dia menjilat ke piring kita yang masih basah itu, maka hendaklah dicuci 7 kali. Jadi benda tadi itu mau dipergunakan, gitu kan? Dan dia anjing tadi itu menjilat kepada yang basah. Tetapi kalau kepada yang kering, maka itu tidak perlu, tidak penting, tidak usah maksud saya. Jadi perhatikan itu. Dan sekali lagi itu dibuang. Bukankah air yang dijilat anjing tadi itu tidak berubah bau, rasa dan warnanya, Pak? Ingat, ini sekali lagi bersifat ta'abbudi. Ya. Ta'abbudi. Ya. Katakanlah air tadi itu menjilat satu ember, secara otomatis kan ya nggak berubah toh, Pak. Ya. Kan dia berubah toh. Tapi kenapa dia harus dibuang? Tapi kenapa dia harus dicuci embernya tadi itu? Ingat, ini bersifat ta'abbudi. Dari sananya sudah yang begitu. Ya, sudah kita buang. Ya, sudah kita buang. Kan berbeda kalau dengan apa? Minuman yang kemasukan apa? Kemasukanlah lalat. Kalau itu ya beda. Ya. Lalat nyemplung begitu kan ke minuman kita, maka ya celup nih gitu kan ya, celup nih angkat, buang lalatnya, minum airnya. Nah kita kadang nggak terbiasa ya kayak kilo gitu ya Pak ya, kilo. Tapi ya sebenarnya itu ya obat kan itu kan, obat itu, ya obat. Tapi kalau kita kan ya sisan wae, buang apa kan gitu ya Pak ya. Ya enggak begitu, ya celupkan, buang lalatnya, kan begitu, ya kan begitu, ya itu kalau lalat. Tapi kalau anjing ya beda. Ini juga menjelaskan kepada kita menurut para ulama bahwa anjing itu mulutnya itu adalah najis. Kenapa? Karena air liurnya itu najis. Secara otomatis ketika air liurnya itu najis, maka mulutnya itu juga najis. Dikarenakan apa? Karena mulutnya itu, karena liur itu bagian daripada mulutnya. Maka tidak bisa dibedakan. Ya.
Mulutnya nggak najis, yang najis itu cuma liurnya. Oh enggak, adanya liur karena ada mulutnya, kan begitu. Nggak bisa dipisah itu. Ya, maka ketika liurnya itu najis, maka secara otomatis itu mulutnya najis. Kenapa? Karena mulutnya itu bagian, karena liurnya itu bagian daripada mulutnya. Bahkan seluruh apapun yang melekat pada apa? Anjing tadi itu juga najis. Ya. Makanya Evan harus kita perhatikan pula. Inilah kenapa di dalam Islam ini kan tidak boleh ya memelihara anjing, kecuali memang kondisi-kondisi yang tertentu yang itu diperbolehkan, kayak seperti apa? Menunggu apa? Ya, tanaman sawah, tidak masalah itu. Tapi itu ya terlatih, kan begitu. Ya, nek terlatih kan enak gitu ya Pak ya. Ya, suruh nangkap kan yo. Baca basmalah begitu kan ya enak kan begitu kan. Kejar kan begitu kan, itu harus terlatih. Dan ingat ya kan sekali lagi ya, kalau anjing itu berada dalam rumah kita kan malaikat kan tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Maksudnya malaikat apa? Malaikat rahman. Kalau malaikat adab ya tetap masuk kan begitu kan. Ya tetap masuk ya. Dia itu sangat heran gitu Pak ya. Ada orang Islam itu yang masih melihara anjing itu. Ya. Padahal itu kan mengganggu banget kan itu kan. Mengganggu banget tuh. Ya, alasannya menjaga rumah gitu kan. Bayangkan ya Pak. Ya. Padahal anjing itu adalah binatang yang najis. Binatang yang kotor anjing itu. Ya. Binatang yang kotor. Ya. Tapi beda persoalannya. Ya, kalau kita bahas lagi, kalau kita apa namanya? Binatang yang memang itu disukai, binatang yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contohnya apa? Kucing. Itu kan beda. Nanti ada penjelasannya sendiri. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Fal yurikhu, hendaklah dia membuang, hendaklah airnya dibuang. Ya. Kemudian walid Tirmidzi ukhrahunna ulahunna, di akhir ataupun di awal itu dikasih apa? Tanah. Dan sekali lagi, kedudukan posisi tanah itu tidak bisa diganti dengan apapun. Tidak bisa. Ya, harus dengan tanah. Tidak bisa. Ya. Pakai sabun, rinso, daya begitu kan lebih harum. Oh, tidak bisa. Tetap harus pakai tanah. Ya. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dan dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang apa? Kucing. Innama laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis, tetapi walaupun tidak najis, dia tidak boleh kita makan. Jadi kan kucing tidak boleh kita makan. Innama hiya minat tawafina alaikum, karena sesungguhnya dia kucing itu adalah binatang yang mengelilingi kalian. Maka kita ini sebenarnya Pak harus sayang kan gitu kan, harus kasihan sama kucing. Apa yang kita makan, kucing juga kita kasih, bukan malah diantemi kan begitu kan. Ya. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngasih nama Abdurrahman As-Sakhr bin Sakhr itu, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya itu kan bukan itu Pak. Tapi karena beliau itu membawa kucing kecil ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka semenjak itulah beliau dikasih nama oleh Rasulullah dengan Abu Hurairah. Bapaknya kucing kan itu kan. Subhanallah. Kenapa Rasulullah mengatakan innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya dia itu kucing itu adalah binatang yang mengelilingi kalian. Karena memang kucing itu kan selalu ya berada di samping kita kan biasanya kan. Ya, di rumah kita itu kan, dan kita tidak merasa jijik biasanya dengan kucing tadi itu. Berbeda dengan anjing kan begitu kan. Maka sekali lagi jangan sakiti itu kucing. Ya, kita harus openi. Bukan malah kita buang kan begitu kan? Ya, bukan malah kita buang, kita pelihara itu kucing itu, karena dia adalah binatang yang mengelilingi kalian. Ya, dan ingat ikhwan,
Bahwa kita ini ketika menyakiti binatang kan juga tidak boleh. Menyakiti binatang itu tidak boleh. Kecuali binatang-binatang yang memang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita bunuh. Kayak seperti apa? Cicak, kemudian tokek, kemudian ular, gitu kan? Bukan malah dipelihara itu, ketemu cicak langsung bunuh begitu kan? Ya ketemu tembok langsung bunuh begitu kan? Itu cicak, bukan malah diopeni begitu kan? Kucing malah dibunuh kan begitu kan? Oh, tidak benar itu. Ya, jadi seperti binatang-binatang yang diperintahkan oleh Rasulullah dibunuh, kayak seperti tikus, bunuh, gitu kan? Ada nama kita bunuh. Tapi kalau semut tidak boleh. Bagaimana kalau semut itu mengganggu? Boleh kita bunuh, tapi jangan dibakar. Ya. Boleh kita bunuh kalau dia mengganggu, sebatas keperluan dan kepentingan. Ya. Ya. Karena ada kan semut itu kan jadi merah, itu kan orang gigi itu perih, begitu kan? Kalau dia mengganggu, silahkan dibunuh, tidak masalah. Tapi jangan dibakar. Ya. Begitu menurut para ulama. Ya, karena membakar itu bukan tugasnya manusia, tapi itu adalah merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan lagi. Wa an Anas ibni Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, jaa'a a'rabiyyun, ada seorang Arab Badui datang ya ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabala fi ta'ifatin. Kemudian orang Arab Badui ini pipis di salah satu pojok masjid. Biasa ya Pak, orang gunung. Orang gunung masuk kota. Dengan tidak paham dia bahwasanya masjid itu tempat bersih, tempat suci yang dimuliakan oleh umat Islam. Ya. Dia dari gunung, dia masuk ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fabala fi ta'ifatil masjid, pipis di salah satu ujung masjid. Maka pada saat itu ketika para sahabat menyaksikan itu, fazajarahun nas, manusia ingin menghajarnya. Ya. Tapi kan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Kenapa, Pak? Kenapa dilarang? Inilah sebagai bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, berdakwah itu juga seperti itu. Ya. Jangan langsung main hantam kan begitu kan. Tidak boleh gitu kan. Orang gunung itu juga begitu, tidak paham dia masjid itu tempat suci, tempat bersih. Ya. Ya. Tapi sahabat itu langsung ingin menghantam, mau menghajar orang tadi itu. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan. Fanahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qada baulahu. Ketika orang itu selesai baulnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil air, satu timba air tadi itu, kemudian apa? Fa uhriqa alaih, kemudian apa? Disiram. Ini sekali lagi yang ingin kita sampaikan bahwa yang namanya pipis itu najis. Pipis orang dewasa ataupun kecil itu sama-sama najis. Pipis anak kecil itu yang belum minum air susu ibunya itu juga tetap najis. Ingat ya, pipis dewasa najis, pipis anak kecil najis, pipis di bawah umur, kata di bawah 5 tahun itu juga najis. Cuma yang membedakan itu adalah cara membersihkannya. Ya. Kalau anak laki-laki yang belum minum air susu ibunya, maka dengan cara apa? Diciprati. Ya, kalau anak perempuan itu disiram. Kan begitu. Berarti apa? Pipis anak-anak itu juga najis. Ya. Pipis anak-anak itu najis. Tapi sekali lagi caranya yang membedakan itu adalah cara ketika membersihkannya. Ya. Lah, ikhwan sekalian, ya. Bagaimana kalau pipis tadi itu kena bumi begitu kan? Apakah dia suci dengan sendirinya? Ya. Ketika pipis tadi itu kena bumi, ya, ada di tanah begitu kan, maka dengan adanya sinar matahari kemudian adanya angin itu akan menjadikan pembersih bagi pipis tadi itu. Ya. Oleh karena itulah, sholat di lapangan, walaupun di situ banyak najisnya pada awalnya, gitu kan, itu tidak masalah. Kenapa? Karena dengan siraman
sinar matahari kemudian ada angin itu menyebabkan hilangnya najis itu. Itu kalau najis itu tidak berbentuk. Tapi kalau berbentuk harus dihilangkan. Ya. Kotoran manusia begitu di situ yo gerombol begitu ya harus dihilangkan kan begituan, harus dihilangkan. Tetap najis. Tapi kalau pipis itu kan tidak kelihatan toh, Pak, tidak nampak. Nah, itu dengan sinar matahari itu sudah bersih. Maka bagaimana hukum sholat di lapangan? Boleh-boleh saja kan, gitu kan, boleh-boleh saja. Ya. Ya. Dan ingat ikhwan, ya, yang namanya kotoran apa? Kotoran sapi, kotoran ayam itu kan tidak najis. Ya. Kita masuk masjid, kemudian sebelum masuk masjid itu kita nginjak kotoran sapi ataupun ayam, masuklah ke masjid. Tapi sebelum masuk masjid digosokkan apa? Digosokkan kaki ke tanah kemudian langsung masuk. Dan itu sekali lagi tidak najis. Kenapa? Karena kotoran yang keluar dari hewan, dari binatang yang halal untuk kita makan, maka dia suci. Maksudnya tidak najis. Tapi setiap kotoran yang keluar dari binatang yang najis, maka binatang yang tidak bisa kita makan dagingnya, maka itu najis. Kan begitu ya Pak ya? Najis. Maka tai cicak itu najis. Kotoran tokek itu najis. Tapi kalau kotorannya ayam tidak najis, suci, tapi tidak boleh kita makan kan begitu kan, walaupun suci kan begitu kan, tidak boleh kita makan, gitu kan? Dia suci dia. Maka kalau kita nginjak, ya maka bolehkah kita pergi ke masjid nggak pakai sandal? Boleh, nggak apa-apa, tidak masalah, tidak masalah. Bagaimana dengan seorang wanita begitu kan yang pakai baju yang memanjang sampai terseret-seret begitu, tidak masalah juga begitu, tidak masalah. Kenapa? Karena ketika seorang wanita pakai baju panjang sampai menyeret ke tanah itu, ketika dia menyeret pertama dan seretan yang kedua itu apa? Membersihkan seretan yang pertama tadi. Ya, maka tidak masalah sebenarnya. Ya. Karena sekali lagi, ya, kotoran binatang yang halal kita makan itu tidak najis. Binatang yang halal kita makan itu kotornya tidak najis. Tapi kalau cicak najis. Ya. Pas lagi sholat begitu ya Pak ya. Tiba-tiba gitu kan. Pas lagi at-tahiyat itu kan. Ya. Ternyata ada cicak di atas kita gitu kan. Ternyata apa? BAB dia. BAB langsung kena di sini. Pas lagi at-tahiyat ya. At-tahiyatu lillahi wassalawat. Tak begitu sini. Gitu kan. Pas lagi goyang-goyang begini dia kan. Bingung juga dia di sini ada tai cicaknya kan gitu kan. Ini saya rampungkan sholat atau bagaimana gitu kan. Kalau nggak ngerti ilmunya bingung dia. Iya enggak? Bingung dia. Kenapa? Ada tai cicaknya. Padahal tai cicak itu adalah najis. Ketika seseorang itu membawa najis, maka sholatnya kan tidak diterima, kan tidak sah gitu kan. Persoalannya ini sudah mau selesai Pak Eman kan gitu kan. Piye carane kan begitu kan. Kalau nggak ngerti ilmunya bingung juga. Wah, malah dia nggak ingat tahiyat sudah itu mikir tai cicak yang di sini nih. Maka ikhwan, ya, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa caranya adalah ya kita bersihkan tai cicak tadi itu, ya tai cicak tadi itu kalau kita pakai sorban, ada sorban kita atau ada kopiah kita begitu kan, kita ambil kopiah kita kemudian kita bersihkan begitu, kita lempar kopiahnya, sholat kembali. Tidak usah memutus sholat. Ya, itu kalau najis yang bisa kita buang. Tapi kalau najis yang menempel yang tidak bisa kita buang dan tidak bisa lepas dari tubuh kita, maka terpaksa kita harus meninggalkan sholat. Ya, harus meninggalkan sholat. Ya, tapi kalau najis kena sama kita, kemudian najis itu bisa kita singkirkan di badan kita. Katakanlah kita pakai kopiah begitu kan, ternyata apa? Cicak ada yang BAB gitu kan, kita buang kopiahnya kemudian kita lepas kemudian kita singkirkan kopiahnya kemudian kita lanjut sholat. Cuma persoalannya begitu kan, ya ada tokek begitu kan berapa di atas pipis begitu kan, kuyup kita semuanya begitu kan, gimana caranya? Yo tinggalkan sholatnya kan begitu kan. Lah gimana caranya membersihkan kuyup gitu kan? Itu sudah nggak bisa. Tapi kalau sekali lagi bisa dilepas, silakan lepas tanpa menghentikan
sholat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian datang Jibril Alaihissalam mengkabarkan kepada beliau bahwa di terompahnya itu ada najisnya, kemudian terompah itu dilepas, beliau tetap melanjutkan sholatnya. Kenapa? Tidak boleh memutus sholat tanpa ada alasan. Ya, tidak boleh memutus sholat tanpa ada alasan. Kalau ada alasannya, silahkan diputus sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau diperjelas, Pak? Ada yang ditanyakan? Ribut. Untuk jilatan bekas kucing itu gimana? Apa harus dibuang atau apa? Jilatannya kucing? Iya, air bekas. Oh enggak, Pak, bersih, Pak. Dia boleh kita pergunakan untuk berwudu. Boleh kita juga pakai untuk minum. Karena dia bersih. Kotorannya. Wah, itu dulu pernah rame kan dulu kan di medsos itu. Tentang masalah kotoran kucing kan begitu kan. Iya, najis Pak kotoran kucing itu. Najis kotoran kucing. Kencingnya juga. Najis. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada kemarin pas lagi rame di medsos itu ya Pak ya. Ya, itulah namanya perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang saya pahami itu tetap najis. Jadi begitu. Walaupun kucing itu sekali lagi ya binatang yang mengelilingi kalian. Wallahu a'lam bishawab. Merasakan menggerakkan nanti kemana? Enggak maksudnya? Menggerakkan air-airnya ke kolam digerakkan sana nggak berarti menggerakkan maksudnya. Jadi begini Pak, nek jenengan ada kolam tuh di rumah, itu kan katakanlah persegi 4 toh. Jenengan gerakkan di samping sini tuh, ini kita pukul-pukul gitu kan. Kalau di sana ikut juga bergerak, berarti itu belum 2 kullah. Maksudnya kalau di sana bergerak, itu berarti dia belum 2 kullah. Tapi kalau di sana tenang, berarti dia sudah sampai 2 kullah. Iya, digerak-gerakkan gini. Ya, pokoknya digerak-gerakkan lah gitu kan. Nek gerak semuanya begitu kan, berarti dia masih air sedikit. Air sedikit itu berarti belum 2 kullah. Kalau seperti itu, kalau dia kemasukan najis, walaupun tidak berubah bau, rasa dan warnanya, maka air itu tetap dianggap najis. Ini mazhab apa? Syafi'i. Tapi kalau Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahhab, Ibnul Qayyim, dan yang sependapat dengan beliau, dengan mereka-mereka, syaratnya adalah harus ada perubahan. Ya, sedikit, ya, kalau berubah, najis. Gitu kan? Banyak berubah, najis. Kalau sedikit kok nggak berubah, ya tetap suci. Itu menurut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Kalau mungkin kita memilih pendapat yang kedua ini. Kalau pendapat yang pertama memang agak apa ya? Agak susah begitu ya. Ya itu ya pendapat para ulama Syafi'i ya, Syafi'i. Enggak masalah juga kita pakai itu, enggak masalah pakai itu. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Misalnya dalam satu bak mandi, di situ ada satu kotoran cicak, ini bagaimana sikap air? Ya tadi itu, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, karena itu najis kan? Ya najis dia. Tidak boleh kita pakai. Tapi kalau jenengan ikuti pendapatnya Ibnu Taimiyah, boleh itu dipakai. Sekarang jenengan mau pilih yang mana gitu ya? Sing penak wae. Ya, kan teh cicak kan tadi kan najis ya Pak ya, masuk ke ember kan gitu kan, kemasukan najis kan dia kan belum 2 kullah, kecuali embernya gede begitu, yo sak ruangan begitu kan, ya itu kalau sudah 2 kullah, kalau 2 kullah dilihat, kalau sudah 2 kullah dilihat, kalau berubah berarti najis, kalau nggak berubah berarti najis. Itu kalau air sudah sampai 2 kullah, jadi begitu. Maka kalau kita tidak terbiasa ya agak abot begitu ya Pak ya. Ya memang dalam persoalan-persoalan seperti ini fikih yang pasti memang mazhab Syafi'i itu agak kencang ya Pak ya, agak kencang. Ya. Agak kencang. Kalau kita tidak siap ya tadi itu kita milih pendapat yang paling
ringan dan mudah yang bisa kita lakukan. Kan begitu? Ya. Contohnya apalagi menyentuh seorang wanita. Kalau kita kan selama ini kan enggak tuh, Pak. Ya. Sentuh-sentuhan apapun yo enggak batalkan wudu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu kan beda. Nyentuh batalkan. Apa kok yo salah, Pak? Yo enggak salah. Ingat itu ulama. Kalau kita dibandingkan dengan beliau itu tidak ada apa-apanya. Kan begitu ya, tidak ada apa-apanya. Ya, sentuh batal wudhunya. Nah, itu kan ada cerita. Itu di salah satu tempat saya diceritain di tempat itu. Dan itu betul-betul fakta terjadi gitu kan. Dia sholat isya dengan jamaahnya gitu kan. Ternyata sudah selesai sholat isya, pulanglah jamaah ini ke rumah masing-masing, imamnya juga pulang ke rumah. Sekitar jam 9 atau jam 10. Ya. Imamnya ini ingat. Tadi, oh iya ya. Aku sebelum berangkat ke masjid tadi jadi imam. Aku sebelumnya mencium istriku. Berarti apa? Dia mazhab Syafi'i. Berarti apa? Ketika dia mengecup istrinya, maka wudunya batal. Berarti dia sholat isya tanpa punya wudu. Akhirnya Pak, jam 9 sampai jam 10 itu, jam 9 sampai jam 10 itu, dia temui itu jamaahnya itu. Oh ya kan? Satu-satu. Ya dia ceritakan itu kan, non sewu Pak. Ya biasa lah non sewu Pak. Gitu kan. Bayangkan Pak, jam 10 itu jamaah itu diajak sholat, ayo Pak sholat, yo itu kan. Kenapa? Karena tadi saya gini kita ceritain itu kan. Yo ada yang mangkal begitu. Mosok jam 9 jam 10 sholat maneh kan gitu kan yo. Sing berbuat ya kono sing rasanya. Kan begitu. Ya itu mazhab Syafi'i kan begitu. Ya sudah itu kan. Ada yang ikut, ada yang enggak kan begitu dah Pak. Kalau konsekuensinya dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Kenapa? Karena dia mengkecup istrinya itu ya membatalkan sholat itu dalam mazhab Syafi'i. Ya kalau kita preteli lagi pendapat ya banyak kan itu Pak ya. Dan sekali lagi ini adalah mazhab yang diakui dan mereka juga punya dalil masing-masing. Itu kalau kita berbicara fikih. Ya, saya sering sampaikan jangan kaku-kakuan dalam persoalan fikih. Karena kalau kita kaku dalam persoalan fikih, kita akan terjadi permusuhan terus dan tidak akan pernah selesai. Yo padu terus, Pak. Tidak mungkin selesai. Tidak mungkin selesai. Maka sekarang itu bagaimana cara kita untuk berlapang dada dengan saudara kita yang berbeda dengan kita. Kerjakan apa yang kita yakini dengan istiqomah, kita punya dalil, kemudian ketika kita melihat saudara kita yang berbeda dengan kita, jangan mudah kita menyalahkan mereka. Itu dalam persoalan apa? Fikih. Boleh jadi mereka mengerjakan itu, mereka juga punya dasar. Ya, apalagi aku mazhabnya Syafi'i, ya sudah, ya selesai urusan. Itu ya Pak ya. Ya. Tapi kalau kadang-kala kita kan juga ditanya, kamu mazhabnya apa Pak? Gitu kan. Ya orang ngerti gitu kan. Ya itu begitu kan. Kalau mereka jelas mazhab Syafi'i, kalau kita apa ya? Kadang ya bingung toh Pak. Ya bingung. Ya makanya sekali lagi ya saya sering sampaikan jangan mudah menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kita. Ya, maka perbanyaklah baca buku, perbanyaklah dengar kajian, insya Allah kita akan semakin luas di dalam memahami ilmu syar'i ini. Kitab fikih itu sangat banyak, ya Pak ya. Kitab fikih itu sangat banyak, bukan hanya sekedar ini yo kecil ya, maksudnya masih banyak selain daripada ini. Itu kan wallahu a'lam bishawab. Dan beliau yang saya pahami ini bermadzhab Syafi'i. Penulis kitab ini bermadzhab Syafi'i. Jadi begitu. Maka kalau kita baca buku, tergantung buku yang kita pakai itu, yang kita baca itu apa, gitu kan. Kadang kan kita kan wah ini, ya tapi gini ya Pak ya, jangan tanya ki mazhab opo ya kan gitu kan. Ya baca aja lah kan gitu kan, dibaca gitu kan. Ya kalau pengen ngerti ya tanya
maknanya. Tapi biasanya di mukadimahnya itu kan dijelaskan biasanya seperti itu. Ya, kayak ikhwan sekali lagi jangan mudah menyalahkan orang lain, kerjakan apa yang kita yakini, ya kita pegang itu dengan baik, dengan istiqomah, tanpa mudah menyalahkan orang lain. Kenapa? Karena kita mudah menyalahkan orang lain, maka istilah akan terjadi permusuhan yang ada dari dulu sampai sekarang. Ya, dalam contoh sebelum saya tutup, Pak, dari dulu sampai sekarang urusan kunut itu selesai nggak, Pak? Selesai nggak? Nggak selesai, Pak, sampai sekarang. Ya, kalau kita tidak bisa bertoleransi. Dari dulu itu ulama-ulama dulu itu juga berbeda masalah kunut itu. Ada mengatakan bid'ah, ada mengatakan sunnah, kan begitu ya, Pak ya? Ada mengatakan rukun dalam sholat. Kan yang nggak benar itu ya nggak sholat gitu saja, kayak Pak. Iya. Kunut nggak kunut ya. Yang penting kalau kita mengatakan kunut itu bid'ah, ya sudahlah bid'ah saja, kan selesai toh. Ya. Oh ini bid'ah, dolalah karena tidak ada contoh dari Rasulullah. Ya jangan begitu. Kalau jenengan tanya sama yang lain yang melakukan itu, bukan berarti mereka juga tidak punya pegang apa yang ia pokoknya aku kunut, ya sudah, tidak usah kunut, begitu saja, tidak usah kunut, gitu kan, selesai urusannya, gitu kan, selesai urusannya. Jadi begitu ya Pak ya. Saya juga dulu seperti itu, yo pokoknya bersekekah, pokoknya kunut, bid'ah kan gitu kan, wes. Ya sudah, rampung urusan sama masyarakat gitu kan, akhirnya yo ya masyarakat dibid'ah-bid'ahkan yo apa yo mau, Pak? Kan Pak mau toh, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Kan begitu kan, saya tuh ngisi di Pacitan itu, Pak, sama panitia ketua takmirnya dibilang, "Tat, nanti kalau muqaddimah kan jangan innal hamdalillah." Kenapa? Iku ciri non sewu. Ciri-cirinya wong Muhammadiyah kan. Wih ditolak di sini kan begitu kan. Ya Allah, begitu kan. Ya sudah, saya tak pakai mukadimah yang lain saja. Apalagi kalau baca Pak, kullu bid'atin dolalah. Mungkin langsung Pak keluar dari masjid orangnya itu. Masya Allah, itu kan. Itu gara-gara kullu bid'atin dolalah. Masa gara-gara itu kita ditinggalkan sama jamaah kan itu kan. Mbok ya pakai mukadimah yang lain kan itu kan, masih banyak tuh mukadimah yang lain kan begitu ya Pak ya. Ya mari kita bertoleransi dalam persoalan ini, kita pegang apa yang kita yakini. Allah alam bisawab. Demikian Pak, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita lanjutkan pekan depan insyaallah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.